Diambil. Siapa yang akan pecahan nih teman-teman? Data mana yang akan langsung berubah lagi? Wah ini sangat menarik ya karena terlalu banyak yang 100%. Dan seperti biasa di MPL ID tuh kalau udah 100% tuh kadang gak lama katanya bang. Gak lama, oke. Match pertama, match pembuka di minggu yang ketiga, hari yang pertama. Antara Onyx dan Dewa, jadi langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Dan langsung saja selamat datang di dalam Land of Dawn. Kita bakal cek dulu nih dari early game powernya. Apa yang bisa dibawakan. Karena Kiboy dengan Khalid. Ini jadi salah satu hero yang galak banget. Secara damage dia punya di awal. Dia bisa kasih efek CC juga. Apalagi follow up dengan Sans yang ngebawain Yves. Yap, Bisa banyak juga ya option build-nya ya. Mungkin bisa ke Thunderbelt. tuh lihat galak banget kan ke Pri sekarang jadi. Iya. Langsung ke pressure sih buat Oktanya juga. Dan 3 Congested Blast berarti yang dibawain sama Onyx. Yap. Di laning manapun kayaknya terjadi freeze kecuali XP nih ya. Sama-sama clear cepet ya karena emang mungkin Lutfi-nya pengen move duluan. Menghindari Kin juga. Karena lihat dari bagian top lane udah pasti ya ini bakal cuma trade damage aja. Masih diadu sebenarnya. Ya, Sora yang bawain ke arah tank dan Inspire ya. Jadi pengisi juga untuk mempercepat lagi nanti dari cooldown-nya dan Wey, ada flicker yang dilakukan Kiboy. Masih bisa berputar-putar, akankah kali ini Kiboy? Hey, malah menjadi korban kah? Masih ada quick send gun. Menjadi korban yang pertama dan first blood milik Dewa. satu keuntungan yang lumayan kerasa ya buat satu panel eliminasi, tapi nge-trigger memang satu flicker buat Okta. Gimana nih, Prof? Kayaknya bakal tetap fair trade sih karena mau gimana pun di setup turtle nanti Okta juga agak susah untuk mendapatkan level yang keempatnya. Gak ada flicker juga pasti bakal jadi target. Sementara ya di sini kita tahu sendiri ada Baxia Shield Unity ya yang mungkin bisa langsung mentargetkan orang. Targetnya adalah Okta. Dan Dolin dia belum ke-trigger dari Even Retribution dan juga dari Valtryek Wayam. Jadi mungkin masih fair dari bagian dewanya. Iya. So ya 50-50. Karena poin plusnya yang penting Okta nggak level 4 itu aja. Ya, itu sih yang bakal jadi satu keuntungan besar buat Onyx di perebutan ke area turtle karena setup akan coba untuk dilakukan terlebih dahulu dari kedua belah sisi. Masalahnya untuk inisiator seperti Kiboy pun belum ada di level yang keempat. Jadi akan sangat mengandalkan dari sang junglernya. Yep. Airi dan juga mungkin bala bantuan dari Sans ya yang punya area of effect. Oke, dan itu dia ada satu real world manipulation langsung dipop up begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Dolin, namun sekarang pertempuran kembali terpecah dan Kin-nya menjadi korban. Mueza harus melarikan diri, sedikit lagi tersisa, ada satu lagi. White Crystal tepat tadi. Kena di ujung dari satu garis tersebut. Iya, sama-sama kehilangan jungler tapi masih lagi. Loh. Mueza mencoba untuk bisa kabur, mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi bola menjadi beban kehidupan untuk Kiboy itu sendiri. Ada satu lagi resistance yang dikeluarkan dan tidak akan merubah apapun. Wah, jadi kerugian lagi pastinya untuk Onyx setelah kehilangan seorang Kiboy, Prof. Tapi tetap aman sih sebenarnya. Mereka mendapatkan beberapa pertukaran dan paling-paling dari segi point kill ya. Karena Dewa dapetin turtle juga. Mereka juga mendapatkan beberapa target seperti Kairi contohnya. Lalu tadi yang bikin big play adalah Lutfi dengan trade damage-nya. Kelra datang untuk farm 2 lane, ternyata diimbangi dengan Maybe. Jadi tetap sih keuntungannya. Waduh, Kin mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Hey! Kin gagal. Kin dikeroyok. Iya, karena udah ada 3 pemain juga sih yang rotasi ke arah atas. Mau gimana pun akan tetap sulit. Dan Hunter Strike ya, tadi first item priority dari Kelra juga udah jadi. Ngebuka potensial untuk bisa ngedeliver damage lebih banyak lagi. Tapi masalahnya, apakah akan ada rotasi ke bagian bottom lane nih dari kedua sisi? Wah, dangerous grass ya. Terlalu banyak bush yang harus di open dulu. Yang harus dibuka. Yang harus diperhatikan. Karena miss sedikit. Wah, ini space yang keciptanya banyak banget ya. Oke. Ngeri kan? Kayak anggap aja semua bush tuh ada orangnya gitu. Bang, ngeri bang. Nggak boleh sembarangan Bang ya. mau maju bang. Iya, beda dengan Onyx yang mungkin sekarang ada vision dari Sunshin ya. Tapi kalau untuk Dewa mereka harus benar-benar mandiri ngecek dari Kinnya, dari Dolinnya. Dan ya sejauh ini dari kedua belah kontainer benar-benar dibiarkan bebas. Aku khawatir sih tadi audience topik voting kita yang ketiga ya. Targeting ke arah Kelranya ini belum bisa dijalankan. Wah, itu emang banyak ini ya syaratnya ya. Iya. Untuk bisa terjalankan. Dan itu ya seperti biasa. Curse Helm agar memberikan tambahan lagi untuk pengurangan match defense. Dan nanti dari Kairinya akan lebih mematikan ketika menggunakan Baxia Shield Snyder. Kiboy, Raging Sandstorm. Yep. Ini bakal coba untuk melakukan setup dan ngasih pressure terlebih dahulu.
supaya nggak semuanya ada di dalam kendali dari Dewa, tapi tabrak. Oke, Kin sendiri, tapi diloncatin. Sebuah hal yang begitu baik, Spartan Migration yang bakal tuh kali coba lihat apa yang akan terjadi. Masih ada pergerakan dilakukan oleh Moeza, tapi Moeza pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle terbuka begitu lebarnya dan sekarang menjadi milik dari Onyx. Pembagian objektif bagi kedua tim sudah terjadi dan 3 player yang berhasil ke takedown. Apa nih masalah team fight-nya, Prof? Wah, Lutfi udah pasti ya, dia sangat bebas sekali tadi. Heaven's Wrath, damage yang sangat-sangat eksplosif. Dan Walah. memang targetnya udah terlalu all in di sana, maybe. Buset, Terbakar. buset Kairi. Sampai belakang PD enak banget deh masuknya. Ya karena punya Bloody Retribution Pak Pulung. Jadi Yep. dengan adanya Curse Helm, kan sangat lebih berasa damage yang akan diberikan. Terutama ketika ditabrakan pertama, dan ketika ditempel nantinya, akan semakin banyak magic damage yang bisa ditelan. Tapi ini langsung membuka window yang terlalu banyak sih. Di bottom lane juga langsung unggul sekali dari Kelranya. 2.900 gold dengan adanya point kill. Dimana Lutfi modal 1 War Axe tadi team fight-nya juga sangat-sangat berjalan mulus. Lagi-lagi ya dengan adanya targeting yang berbeda. Dimana Dewa mungkin targetnya ke arah Kairi tapi Onyx-nya membebaskan Lutfi agar bisa nge-damage. Dan ternyata nggak semudah itu untuk bisa menumbangkan Kairi sehingga Kairinya masih bisa survive. Yep, berarti dengan hancurnya 2 outer turret yang ada kayak gini, opsi C hangus nggak ya, Prof? Boleh dibilang hangus? Hangus untuk sekarang gimana cara Untuk sekarang early game, iya, untuk early game. Gimana cara udah mau targeting Kelra untuk sekarang? Iya, iya. Meskipun kalau misalnya untuk arah team fight, nanti kita bakal Masih lihat bisa. ya OC-OC-nya ya. Masih Ya, bisa. Masih ada Karena glue, Untuk masih di ada early Arlot. kayak tadi mau gimana Iya. sekarang? Dan emang banyak inisiator dari Dewa lah untuk nangkep ke siapapun itu, termasuk dengan Kelra yang memang bakal jadi buronan utama. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah 3.700 gold udah diunggulkan sama teman-teman dari Onyx. Dan Kiboy harusnya juga udah bisa lebih aktif dengan Thunderbolt yang tadi udah langsung ke build juga ya, jadi prioritas item yang pertama. Nah, untuk Dewa, apa nih yang harus dilakukan Prof sekarang? Wah ini antara mereka emang harus nungguin maybe-nya jadiin untuk Swift Trinity-nya dulu ya. Mungkin nanti sampai dengan Golden Staff untuk bisa team fight juga. Karena maybe akan menjadi solusi untuk lini belakang dari Onyx. Tapi kalau Kelranya juga udah dapetin item spike-nya duluan kayak Endless Barrel itu bakal jadi kendala buat maybe. Karena once maybe-nya masuk dengan Blazing Duet, dia pasti bakal di target duluan sama Kelra. Nah, ini pembuktiannya ya, karena momen turtle ketiga biasanya akan dilakukan team fight secara besar-besaran dan kedua belah god laner udah mulai bisa join ke arah team fight. Tinggal kita lihat apakah inisiasinya bakal dimulai dengan tabrakan lagi dari Kairi atau bahkan dari arah yang lain seperti Boy. Oke, ada satu final slash tadi langsung dikeluarkan dan itu dia. Final requiem tadi udah langsung terlihat mulai dikeluarkan oleh Gwyn Defense. Sementara untuk sekarang ada satu Blazing Duet tadi yang berada di area dari Orange Buff-nya dikejar sampai belakang, dikejar ke dalam inner turret tapi belum membuat shutdown. Untuk Lutfi terlalu dalam masuk dalam inner turret tapi Moeza mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Kairi ataupun dari Kelra dan sekarang. Kairi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam outer turret yang ada di bagian atas dan selamat kembali meredah. Bahkan tanpa ragu ragu Wah berantem lagi dong, oke meredah apanya barusan? Real World Manipulation yang langsung dibuka ya. Dan memang secara source skill ini udah banyak banget spell yang ke-trigger. Tapi masalahnya turtle masih bisa dipegang lagi dan mungkin diganggu. Oke, final slash tadi sepertinya tidak memberikan impact apapun dan total. Kembali berhasil diamankan oleh Onyx dan membuat Kin harus terjerembab di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Wah oke Prof, tadi dari Dewa udah dapetin 2 player. Tapi sekarang berbalik, kenapa? Ya ini karena Onyx-nya over ya untuk Lutfi tadi terlalu dalam juga. Kairi mungkin targetnya ke arah Okta tapi ternyata ada beberapa trade yang terjadi dari segi point kill. Dewanya mencoba untuk kiting, mencoba untuk bermain dengan waktu. Karena nggak ada retribution dari Kairi tapi ternyata Onyx-nya juga nungguin timing untuk retrinya Kairi dan tepat sasaran retrinya tadi. Sehingga mendapatkan turtle yang ketiga. Wah ini manajemen source skills-nya benar-benar maksimal ya berarti dari Onyx. Karena akhirnya dari Dewa mereka udah kehabisan buat spell juga tadi. Gak ada escape plan tambahan yang bisa mereka mainkan. Dan tadi tuh Suns dengan Real World Manipulation yang emang benar-benar annoying banget untuk Dolin. Di damage-nya benar-benar langsung membuat jungler dari Dewa itu kayak gak bisa nih lama-lama di area setup objektifnya. Harus mundur, dipaksa mundur lebih tepatnya. Iya, dan posisi Dolin karena sekarang jadi jungler ya, jadi mungkin agak sedikit susah. Waduh, langsung aja dihabek, langsung aja dihajar seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Lutfi? Mendadak 4 player yang berada dalam satu titik untuk bisa ngedargeting. Ingat, dangerous grass ya Prof. Ya emang Kairi lagi pakai Kumar sih, tapi Lutfi Waduh. ya. Gimana? Kumar part berapa emang? Wah ini bedanya Kairi nabrak. Waduh, ada resistance drop dan baby.
menjadi korban kombinasi antara Kairi dan juga Keyboy. Tapi untuk sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang Kidnya balik lagi, Keyboy-nya down. Tapi Kairi-nya masih terjebak. Ada Federal Strike, Fire Requiem semua dikeluarkan di dalam satu titik dan membuat untuk kali ini Kairi pun lejam seketika dan lompat lagi. Pattern Migration, Sunset Flicker masih bisa selamat. Sementara Mueza menjadi ke belakang. Kin menjadi sang eksekutor Final Slash di tempat yang berbeda. Hehe. Wow. Kelra masih selamat. 3 player berhasil di take down, bahkan sekarang masih mau dilanjutkan lagi ke arah Lutfi mungkin. Waduh, masih ini. Dan Lutfi mencoba untuk bisa membalikkan keadaan tapi gagal di area river. Flicker ke trigger untuk Lutfi dan juga untuk Kelra. Dan bisa dibilang tuh fight yang bagus dari Dewa, bro. Wah bagus banget, bahkan ini adalah hal yang dibutuhkan sama Dewa. Iya. Mereka harus rely waktunya selama mungkin sampai maybe siap untuk team fight. Dan kayaknya beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi harusnya bakal ready buat maybe melakukan team fight-nya. Dan sekarang Lordnya diambil. Oke, Federal Strike dan itu dia. Berhasil tadi mereka mendapatkan Gara dari satu Lord tersebut. Sekarang ada Federal Strike yang memang sudah tidak ada lagi. Blessing 2 dikeluarkan. Sementara depan berbeda, Lutfi-nya menjadi korban. Hehe, Kin mencoba untuk bisa di last hit yang dia miliki. Mencoba untuk bisa mengatakan damage kembali. Namun untuk sekarang coba lihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Mueza. Walaupun tadi ada damage tetap dihantarkan kayaknya, Prof. Deg-degan kita lihat di sini. Fire Requiem dikeluarkan kembali satu terakhirnya Kairi. Ditempelkan oleh Baby masih bisa mendapatkan space di itu pada berbeda. Keyboy, what are you doing? Keyboy-nya lejam tapi Baby menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk kali ini Baby. Oke, keputusan yang mungkin akan sedikit disesalkan oleh Onyx. Karena tadi sebenarnya Keyboy udah pengen recall. Karena ngelihat potensial team fight-nya udah nggak menguntungkan banget buat Onyx. Dan sekarang akhirnya Dewa pegang banyak keuntungan. Wah, Blessing duet Baby. Untuk kali ini Lutfi-nya mencoba untuk bisa kabur untuk selamat. Tapi Maybe menunjukkan kelasnya. Wah ini Dewa bener-bener menjalankan apa yang sudah diekspektasikan dari awal. Yaitu adalah mencoba mengepunish apapun yang dilakukan sama Onyx ketika mereka bikin misplay. Dan ini dia Dewa dengan keuntungannya mereka juga udah punya Cloud di late game. Oke. Sekarang udah ke Spike. Real World Manipulation Final Slash. Pada Requiem dan Keyboy. Hilang seketika mendadak. Begitu baik. Iya, Hal yang dilakukan oleh Dewa gila semua ini, Prof. Wah ini bener-bener terjalankan ya. Plan yang dari awal cuma nungguin waktunya dulu. Sampai maybe-nya bisa team fight. Ada Golden Staff bisa team fight. Sekarang punya Corrosion juga. On the way untuk item-item selanjutnya. Karena kalau punya Malefic Gun udah pasti akan lebih berasa untuk front line dari Onyx. Maybe kehilangan stack sepertinya. Iya. Ada artillery tadi yang tidak tepat. Dan defensif juga bakal cukup sulit sih buat Onyx. Karena meskipun mereka punya Yip, di satu sisi ada Farsha dan ada Kin yang dari tadi maksa keluar buat para pemain Onyx. Jadi siapapun yang ada di jangkauan kayak tadi misalnya let's say Kairi dan juga Keyboy yang pengen nabrak, itu udah nggak bisa dilakukan lagi di momen-momen seperti ini ya, Bro. Iya, betul sekali. Udah agak ragu ya kalau nabrak sekarang. Even Kairi yang nabrak gitu kan, di belakangnya ada Maybe. Ada Okta yang tentunya akan membantu lagi dari dealing damage-nya. Ada Glowing One, efek Scorch juga akan ngebakar, nge-burning pelan-pelan front line. Terutama memberikan efek Life Bane biar regennya gak maksimal. Oke, dan Final Slash kembali dikeluarkan. Kairi mencoba untuk bisa majukan di tempat, tapi coba lihat damage yang dia ada terima begitu banyak dan begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Mueza? Di menit segini, dengan beberapa item dia milikin, kayaknya udah bisa bikin pagar sendiri deh. Iya, Oracle Susah. juga ya dia. Susah kan ngelewatinnya, Prof. Udah pasti, apalagi nanti kalau misalkan dia selesai dengan item selanjutnya dari Silence Robe. Dia bakal membuat cara Athena Shield atau bahkan mungkin Radiant Armor. Itu optionnya ya untuk sekarang. Karena dia mungkin ingin mengurangi magic damage yang diberikan oleh Suns. Karena dari tadi yang benar-benar agak ditargetin nih sama Mueza tuh Suns. Pokoknya atau Kairi digangguin pokoknya dua orang ini. Jadi ini glue baik atau glue jahat, Bro? Ini Nggak pakai master jenius nih. ada indikasi glue baik sih pelan-pelan. Glue baik pelan-pelan ya. Glue baik pelan-pelan. Ini glue jahat yang Tapi- bersembunyi di balik sosok glue baik. Oh, glue jahat itu adalah glue baik yang tersakiti gitu ya. Waduh. Tapi Oh, tapi sekarang Mystic Container, Ice Queen One kayaknya. Karena ada beberapa frontline dari Onyx ya. Contohnya kayak Sora, terus ada Baxia juga, dan ada Khalid. Otomatis kalau misalkan dikasih efek slow itu akan susah untuk berjalan dari Onyx. nah ini masalahnya Lordnya juga udah muncul ya. Berarti akan memanggil juga para pemain Onyx yang masih mau melakukan kontes. Yep. Dengan posisi Dewa yang sedikit lebih unggul, nggak terlalu jauh memang. Tapi wave-nya sih yang nggak terlalu menguntungkan buat Onyx. Yap, dan sekarang Kin punya flicker. Mereka harus jauh lebih berhati-hati. Kin bisa menciptakan momen apapun. Ya, maybe juga udah punya Malefic, jadi range-nya akan lebih jauh lagi buat sekarang. Dan setengah darah Lord sudah mulai terkuras. Oke, Belakang. coba lihat apa yang akan terjadi dan itu dia Final Slash!
Bahkan final reclaim tadi sepertinya miss. Ada dua seharusnya udah langsung terlihat. Untuk sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Lupius di lebih tersisa. Lupius berhasil kabur tapi tidak untuk kebakaran Kiboy yang menjadi korban pula. Dan Mueza mengambil peranannya. Mueza menambah beban kehidupan yang ada di dalam tubuh dari Kairi. Tapi Kairinya masih berhasil menyamakan diri di pada berbeda. Kera! Langsung saja selesai tadi di tangan dari Maybe. Maybe mencoba untuk bisa menambah korban selanjutnya. Namun untuk kali ini berpindah tempat. Dan apa yang akan terjadi karena Okta 1v1 situation. Lutfi mencoba untuk bisa menyamakan diri. Tidak bisa. Selesai di tangan dari Okta dan hanya menyisakan Kairi. Satu pemain terakhir yang sekarang harus bisa menjawab 4 pemain dan langsung inisiasi. Wah, dilompatin Spatel Migration begitu baik banget. Sekarang Maybe jam final slash-nya semuanya dikeluarkan. Mencoba untuk bisa menumbangkan dan sekarang Maybe fokus untuk bisa menumbangkan lagi karena satu best utama aja. Tapi masih gagal seperti yang kemarin. Masih ada Kiboy yang mencoba berusaha untuk bisa menenggelamkan dan juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dan Dewa. Tapi masih gagal. Tapi sejauh ini Dewa lah yang berhasil mendapatkan game tersebut. Satu kemenangan langsung bisa menumbangkan Sang Raja Langit di game pertama dengan gameplay tarik ulur yang begitu mengerikan. Semua pemain Onyx dipaksa untuk mengikuti apa yang Dewa inginkan dan itu ternyata berhasil, bro. Itu dia pattern yang jangan sampai malah ngikutin gameplaynya Onyx. Dewa bener-bener langsung menjawab di game yang pertama. Karena masih dengan ingat 100% win rate untuk Muezanya dengan Glue. Iya, tapi ya ini dia secara drafting dan masih banyak banget nih yang harus bisa mereka eksekusi secara maksimal di game yang kedua terutama untuk Onyx, Pak Pulung. Yep. Akan menjadi seperti apa? Motivasi untuk bisa menumbangkan Onyx bisa akan didapatkan dan dilakukan oleh Dewa. Atau ini semua akan menjadi satu sama, jadi langsung saja game yang kedua. Mana suaranya? Dan ini dia untuk line of down. Kita bakal cek dulu ya dari arah early game-nya. Apakah dengan keunggulan seperti hadirnya Fraterin, Poveus, ini bisa jadi keuntungan besar yang diamankan oleh Onyx atau justru dari Dewa. Karena kan Valentinanya kembali lagi jatuh ke tangan dari Kin juga. Dan ada beberapa ultimate yang nanti bisa dimaksimalkan, Prof. Wah, kayaknya kalau buat sekarang ya optionnya ada di Eternal Guard. Atau mungkin nanti Kin bakal ngambil ke Golden Hour. Cuma dua ya optionnya ya. Bener-bener gak dikasih ultimate yang bener-bener bagus lah dalam tanda kutip di sini. Jadi mungkin kita expect aja Golden Hour karena mungkin lebih sering ketemu sama Kiboy untuk EXP lane. Ya, tapi dengan pola permainan Kin sih bakal cukup agresif juga ya nanti mainnya efek Tarify. Mungkin yang bakal jadi masalah. Tapi lihat di area mid lane-nya Pak Bulung. Yep, Mueza terus-terusan memberikan gangguan yang sangat-sangat berarti. Flicker udah terlihat, sementara sekarang Dolin hadir. Power ya dari Suyo kalau di early game memang bisa kasih deliver damage juga. Tambah dengan hadirnya Glue yang kombinasinya sama Lilia makanya clear-nya juga bakal jadi cepet banget. Dan secara emblem yang dibawakan juga. Kiboy, emblem tank ternyata ya. Karena biasanya rata-rata kalau kita ngomongin Marcel tuh emblem support. Iya. Tapi buat sekarang kayaknya karena lawan-lawan depannya juga lumayan sih. Bisa execute juga kan. Jadi mungkin Kiboy lebih mempertimbangkan ambil emblem tank aja biar lebih tebal. Tapi tetap full lari karena emang mobilitas ya yang akan dicari sama Marcel untuk bisa menjangkau sampai ke bagian belakang main kejar-kejaran juga dan setup ke area turtle yang harus sudah mulai bisa dilakukan di level yang keempat dari kedua belah XP laner udah bisa join tapi Kiboy juga belum ada golden hour jadi mungkin di area team fight-nya jadi lebih netral lah untuk kedua belah sisi. Nggak diambil ya untuk IMU-nya. Oh, yang diambil adalah Kairi ternyata. Yap, sementara sekarang ada sebuah pertempuran yang akan terjadi karena Turtle yang berhasil diamankan oleh Dolin akan seperti apa lagi. Tapi Mueza berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Tapi Oktanya kabur. Ada Lutfi tepat di belakangnya. Satu objektif yang mahal bisa dipegang sama Dewa. Tapi hati-hati nih untuk Kiboy. Oke, dan maybe hampir saja bisa mendapatkan Kiboy barusan. Tapi mobilitas Kiboy sih ngeri banget ya, Prof. Ini asli pelari culture ya. Karena emang Marcel didesain untuk berlari-lari. Mengumpulkan stack dari Thunderbelt. Dia pokoknya lumayan sehat lah hero-nya ini. PS3. Iya. Waduh, dan sekarang Waduh. damage ya yang udah mulai bisa dideliver sama Dolin. Karena di level yang kelima juga sama seperti seorang Kairi. Kedua belah jungle sebenarnya dalam posisi yang cukup aman. Tapi rotasinya nih yang bakal jadi pertanyaan dengan Lilia clear cepet. Dan mengimbangi Marcel bersama seorang Glue. Apakah ini bisa diunggulkan sama Dewa, Prof? Jatuhnya buat Dewa ya, mereka lumayan menang di area mid-nya. Karena Sunsnya juga kan beberapa kali dipaksa buat recall, dipaksa
buat menerima damage yang begitu masif dari Okta dan juga dari Maybe yang tadi sempat ke bagian mid lane. Mueza juga yang ganggu-ganggu terus. Kapan sekarang Kiboy? Nah lihat Mueza, nggak mau ke trigger spread dia tuh. Jalan tuh. Tahan. Tahan banget. Dia tahu gimana cara ngehandle lawan Faramis atau Vexana. Iya, karena kalau misalnya dibuka duluan sakit banget tuh damage dari Vexana. Udah pasti ya. Iya udah kelihatan baru tuh. It's time. Nah, ntar mungkin di mid fight-nya ya. Baru kelihatan kali ledakan dari glue. Dan mungkin nanti ketika udah masuk ke team fight yang 5 lawan 5, karena kan sekarang masih cukup fokus ke arah laning masing-masing terlebih dahulu. Dan di area top lane dengan hadirnya Kairi, damage dari Granger seorang Maybe pun masih jauh dari kata cukup. Yep. Dan Kin berhasil freeze lane kali ini. Lutfi terancam. Ini bener-bener kayak coba buat di-clear cepet sih kayaknya sama Kin. Dia mau datang duluan ke area dari Turtle. Karena fight-nya udah mulai memanggil nih dari Arsungai juga menuju ke bagian top lane. Ya, Skyper juga dipegang sama Maybe. Jadi harapannya adalah bisa ngedapetin stack dari awal, dari early game-nya juga. Apalagi setup udah mulai dilakukan Buset. oleh kedua belah sisi. Dan Okta juga udah join ke area team fight. Tinggal nunggu momentum Kairi yang bakal jump in ke area Turtle. Yap, sementara sekarang apa yang akan terjadi? Hei, Mueza berusaha untuk pisah. Masih mengamankan diri, tapi Turtle tetap menjadi milik dari Dolin. Dan akan seperti apa pilihan mereka? Blackstone sudah dikeluarkan pula. Kinnya pergi ke tempat yang berbeda. Masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Sekarang pertempuran yang tepat terjadi di dekat area dari Orange Pop. Dan selesai. Triple kill didapatkan oleh Suns. Angle yang enak banget bagi seorang Suns maupun dari siapapun termasuk Kelra yang bisa nge-deliver damage. Dan sekarang purple-nya akan mulai diganggu oleh Kairi. Wise Man Said meledak di situ ya. 3 pemain. Karena emang ada efek dari Mueza juga. Dimana lagi-lagi ya spread-spreadnya ternyata di timing yang benar-benar dalam team fight seperti yang Pak Pulung bilang tadi. Tapi Suns yang menunggu dan Suns itu selamat dari kejarannya Kin. Tadi Kin karena emang udah double dash dengan Arcane Shot. Dia mencoba untuk menangkap dengan adanya Infernal Pursuit. Tapi ternyata miss the shot. Yang dipukul adalah Eternal Guard dari Suns-nya. Jadi ya, selamat buat Dewa karena berdekatan dengan Mueza ya. Jadi mungkin harus berjaga jarak. Iya, karena mereka juga butuh ya untuk poin eliminasi di mana tadinya sebenarnya mereka udah dapetin 2 objektif Turtle. Dan itu jadi keuntungan yang besar dan mereka masih pengen cari poin eliminasi yang malahan ngebuat mereka harus kehilangan 3 player yang sangat penting termasuk dari Dolin yang harus subang. Oke, Mueza. Ganggu terus dulu. Yap. Nevin pernah merhatiin muka Patrick pas berubah gitu? Aduh seru banget, lucu banget. Aku kadang ngeliatin salah Patricknya fokus doang ya? justru. Kok bisa, Bikin salah fokus. kok bikin bisa salah fokus. lucu ya? Lucu tau. Nyebelin tahu. Dia lari gini dong nyebelin tuh. Karena POV-nya dari lawan kali ya. Dan ya untuk Mueza emang tugas dia adalah harus nyebelin Pak di game ini. Iya. Dia harus jadi yang mancing-mancing semua source kills dari Onyx. Dia juga yang harus nampung damage di bagian depan. Dan first item priority-nya langsung ke arah Radiant Armor. Karena dia tahu nih counter utamanya adalah seorang Vexana. Dan itu yang harus ditutup. Yap, tapi Maybe juga masih aman loh sejauh ini. Maybe masih hidup damai, tentram, jaya. Oh malah itu yang bahaya Pak. Granger ini dibutuhkan secepat mungkin. Iya. Karena kalau semakin nantinya lama, permainannya pelan-pelan, Kelra yang akan lebih berbahaya. Karena emang belum join ke dalam team fight juga kan dari tadi ya, dari Grangernya itu sendiri. Masih ngeliat sedikit baru team fight sekali doang. Tapi sekarang apa yang akan terjadi? Maybe dikejar sampai belakang. Lutfi-nya terjebak sendirian. Lutfi masih bisa bertahan. Kid-nya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Dan sekarang ada 1 poin kill berhasil didapatkan oleh Maybe bahkan Kairi tadi. Double kill. Looking for triple kill karena Maybe yang mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah dari Kairi. Dan itu dia triple kill untuk Maybe. Baru saya kita sebutkan kejadian bro. Ya nggak boleh lama-lama, emang timingnya harus cepat mungkin ya. Wis sabar dulu. Nah tapi Dewa udah pasti nggak bakal mau nunggu-nunggu doang. Iya. Ini masalahnya dengan terbukanya triple kill kayak tadi ya. Fix Maybe mulai sekarang akan ada di tim fight terus ya Prof. Iya. Akan ngekor siapa nih kita lihat aja. Kemungkinan besar udah pasti ngekor sih. Karena di sini untuk pick off mereka punya glue. Dan mungkin untuk team fight-nya mereka nanti akan mengandalkan Kin dengan IMU-nya. Harusnya udah 30 ya Stak. Udah. Udah. Harusnya Karena ya. Skypersnya langsung first item banget. Bahkan Langsung sebelum tadi kan? nganter. Iya, Oke. 30 stack. 30 cair. Dan dia juga memiliki magic kan. Untuk magic boots-nya otomatis akan dengan adanya efek cooldown. Dia bakal dapetin damage tambahan juga. Iya, malah Kelra yang sekarang harus agak hati-hati ya. Meskipun emang udah dapat assist, tapi 1 flicker tadi barusan aja udah langsung ke trigger. Dan itu akan ngebuat dia ketika masuk ke arah team fight selanjutnya, gak punya escape plan yang terlalu banyak kecuali dengan BMI. Wah positioningnya Maybe bagus banget. Dia tenang dulu di atas, ditarik sama Kin keluar.
Dan ini ada potensialnya cukup besar ya untuk inisiasi ke arah team fight. Karena benar-benar 4 pemain bahkan hadir dari kedua belah sisi dan conceal play. Oke, conceal play. Mueza. Cukup santai, Prof. Tidak tertrigger, Prof. Lagi-lagi kan, Relax. pemain dulunya udah pernah tahu cara buat nge-handle Vexana itu gimana. Tapi emang lagi-lagi Suns-nya dari tadi sempat dapetin kan triple kill-nya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan mendapatkan metode yang sama lagi. Yuk, Dolin yuk, tarik napas yuk, Dolin ya. 141 ya Udah heart rate ya. 141 tadi, Prof. Player MDL, ke MPL, saya wajarkan. Ayo. Saya akan mewajarkan. Inhale, Lagi adrenalin rush. exhale. Benar, lagi adrenalin rush. Apalagi ini lawannya Onyx ya. Oh, Dan lagi pegang tempo. Takutnya Iya. salah tempo kan. Betul. 141 itu dia. Cuman butuh kalkulasi yang maksimal juga nih dari Dolin. Karena kan bentar lagi bakal masuk ke arah perebutan objektif Lord. Dan sejauh ini perfect objektif bisa dipegang sama Dewa. Jangan sampai pressure yang udah bisa mereka pegang dan mereka kendalikan di area River, ini malah berbalik ke arah Onyx. Wah ini kalau misalkan berbalik ke arah Onyx ya, balik lagi. Sama kayak game pertama, Cloud-nya sih yang bakal tampil. Yep. Cuma pembedanya di sini adalah lini depannya dari Dewa itu bener-bener pada bisa kabur rata-rata. Ya, dan Kibo juga udah mulai mencari nih target seperti apa yang bisa dia ganggu terlebih dahulu sama menunggu momentum dari Golden Hour. Mueza nahan banget. Dia tahu Suns dalam rumputan, dia tahu Suns siap melahap. Sementara sekarang coba lihat apa yang akan terjadi dengan satu interrogat tadi udah langsung pula. Siapa yang akan menjadi pemilik dari lot? Dan Dolin menjadi pemilik dari lot tersebut. Bahkan sekarang Kelra mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya juga. Memberikan damage cukup masif. Tapi maybe satu terakhirnya dikejar. Berhasil mendapatkan karena Lutfi. Bahkan sekarang Kiboy-nya pun menjadi korban lanjutan. Maybe Bekila. Masih perfect objektif yang bisa dipegang oleh Dewa. Bahkan mereka ngedapetin banyak banget poin eliminasi. 50 stack Sky Pierce dan outer turret mid lane menjadi milik Dewa, Prof. Apa yang salah dari Onyx? Thanks to Kin sih lebih tepatnya. Kalau kalian perhatiin ya, Hah? sepersekian detik itu bener-bener dia ambil ke arah Infernal Pursuit. Dia pegangin Kairinya. Langsung masuk untuk Dolin dengan Soul Vessel Retribution. Soul Seven-nya bener-bener pas banget timingnya. Dan itu yang membuat ya Dewa dapetin objektif. Mungkin kita emang fokus ke Dolin yang ambil tadi Lord-nya. Yep. Tapi hal tersebut bisa terjadi karena ada Kin. Lagi-lagi nih Solikin. Lagi-lagi Solikin ya. Tampil, bener-bener tampil sebagai Valentina EXP. Yang dia ambil resource seadanya tadi. Contohnya Energy Iya. Eruption, Infernal Pursuit. Sekarang Kelran diganggu-gangguin jadi... Oke. Apa yang akan terjadi? Mueza tertinggal. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan ke arah satu Inotaran yang ada di bagian bawah. Dan itu dia objektif tambahan Purple Buff. Iya. Bonus, cair. Cair banget sih Cair buat sih. Dewa ya. Dapet Terutama Lord. buat Maybe kan. turret, 5 poin eliminasi udah ada di tangan. 50 Dan Sky Pierce. 50 Sky Pierce juga. Jadi siapapun dari teman-teman Onyx ini sekarang udah mulai dalam bahaya. Dan Kiboy sekarang pegang tanggung jawab yang berat banget. Golden Hour tuh jadi satu source skills yang mahal sebenarnya. Dan sayangnya tadi nggak connect ke arah siapapun. Atau lebih tepatnya bisa dihindarkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari Dewa United. Dan ya menghadapi tipikal 5 player dari Dewa seperti ini. Berarti Kiboy nggak boleh salah target nanti. Udah pasti ya. Karena salah target sedikit ini pasti bakal agak sedikit membingungkan juga. Mungkin nutupin Maybe, tapi apakah bijak untuk nutupin Maybe? Oh, Lutfi-nya digas. Oke, Lutfi-nya digas dan informasi tadi valid banget Prof. Kenapa? Karena hanya ada Lutfi. Jadi Maybe-nya bergabung untuk kali ini memberikan damage bola. Maybe-nya tertangkap basah, Maybe-nya apa yang akan terjadi? Mueza down, Maybe-nya lejam. Kesempatan begitu baik, tapi setidaknya untuk kali ini dibalaskan bola. Kin menjadi sosok yang menjadi pengadil untuk beberapa player tersebut. Sekarang Salsa dikejar habis-habisan, shutdown. Kin menunjukkan bagaimana potensinya. Oke, tapi masih berlanjut. Oke, apa yang terjadi? Selesai. Dolin. Dewa menunjukkan pola permainan yang begitu baik. Ini benar-benar gameplay Dewa ya, sesuai dengan artinya sendiri di mana 4 player dari Onyx bisa di take down dengan satu inisiasi Golden Hour. Memang maybe-nya ketangkap, tapi sama halnya dengan Kelra yang ketangkap, Prof. Dan Queen Swings ini semakin sulit untuk menangkap Dolin nanti di dalam team fight. Iya. Padahal tadi kalau kita lihat ya dari Golden Hour-nya timingnya udah perfect banget. Iya. Dapetin Maybe-nya diledakin semuanya dari Eternal Guard. Keluar, hilang udah pasti. Dan walaupun ada pertukaran dari Lutfi ya, tapi balik lagi. Lutfi pertukaran dengan Maybe udah untung buat Onyx. Iya. Tapi ternyata belakangnya langsung ke Kinnya mengejar Suns. Gak mau rugi di sini Dewanya intinya. Iya. Kelra kena juga.
Semua kena pokoknya. Damage dealernya bener-bener dihabisin, kecuali dari Kairi mungkin tadi yang masih bisa melarikan diri, itu pun dalam kondisi yang udah mulai sekarat. Dan sekarang setup kembali lagi terlihat di sekitar area Lord. Sejauh ini Onyx belum dapat objektif sama sekali. Bahkan turret pun ini belum bisa dipegang sama Onyx. Momen langka ya yang kita lihat. Nah pertanyaannya, maukah dari seorang Keyboy kembali lagi ngebuka golden hour-nya, dan kali ini nggak boleh salah sasaran sih. Dan Mueza ini juga harus kita pantau sih, mau ke arah mana nih Mueza? 8. Oke, dan sekarang Mueza tertangkap basah. Sementara Lord sendiri masih memiliki cukup banyak KSP, masih sempatkah mereka, masih sanggupkah mereka? Ada Keyboy masuk layar bawah, tertangkap basah kali tapi ternyata tidak. Blazing Bell langsung dikeluarkan oleh Kara, bahkan sekarang Dolin yang masih berusaha bisa kabur, tapi Octanya di depan berbeda menjadi korban pula. Dolin down, dan sekarang maybe jalan lejap. Serangan balasan dari Onyx langsung saja meratakan Dewa. Hanya butuh satu momen untuk mereka ngebalikin keadaan yang langsung sangat amat jauh. Karena inner turret sekarang udah mulai dikuasai. Bahkan mereka lagi mencoba untuk bisa masuk lebih dalam sampai ke arah base turret. Dan Kin sendirian. Wah, Kin sendirian masih ada. Satu gerobak lagi, tapi sekarang Mueza pun telah hadir seperti yang mereka. Hehe, Kin dia masih selamat. Dikejar oleh beberapa player. Apa katanya Kin? Masih berhasil kabur, dikejar. Kali ini ada Kairi tepat. Run Kin. Run, sementara Kairi di belakang. Waduh, apa ini 1v1 ini? Lordnya pun terlihat. Mueza di tempat yang berbeda. Ada buying time yang begitu lama, begitu jauh diperlihatkan oleh Kin. Terus, arus mudik udah habis. Kinnya pun masih lari. Terus. Half marathon ya, ini setengah lap sudah mulai dikejar. Bahkan Kairi masih belum berhenti untuk mengejar Kin. Tapi yang paling penting adalah Lord udah mulai masuk. Dan satu base turret di area tengah tadi udah bolong. Oke, sementara sekarang Okta. Okta aja Maybe dikejar oleh Lutfi. Lutfi sudah mulai menyempitkan bagaimana ruang tembak dari Maybe. Flicker juga udah mulai kebuka. Dari seorang Maybe, nggak ada lagi escape, sekarang fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Ya, sekarang Mueza udah hadir kembali. Mueza siap untuk bisa membantu rekan-rekan yang mempertahankan area defensif yang mereka miliki. Tapi Dolinnya pun udah lejap, Lordnya pun langsung menghilang. Masih ada 5 player yang lengkap dari Onyx. Berada di dalam area defensif dimiliki oleh Dewa. Akan seperti apa lagi? Wave Minion, itulah yang akan dinanti oleh Onyx. Masalahnya dengan 3 player menghadapi 5 player penuh dan Wave masih ada di area atas. Kawan. Oke, Awan dari Kin, kembali lagi ada satu awan terlihat. Akankah viral kembali? Namun sekarang Maybe udah ada di bagian belakang. Maybe-nya tidak bisa 2-1. Untuk siapakah nanti di game yang ketiga? Karena sekarang satu sama yang berhasil diamankan hanya dengan satu momen di Lord kedua yang akhirnya membuat usaha Dewa dari 3 turtle pertama, 1 Lord pertama seakan-akan sia-sia begitu saja. Ya, karena emang backup dari damage-nya yang diberikan itu terlalu eksplosif. Dan tadi udah sempat kita bahas, kalau seandainya Mueza terburu-buru untuk mengeluarkan spread-spreadnya, ini akan ada cerita yang berbeda. Dan Suns melihat hal tersebut. Suns tahu dia target, Eternal Guard keluar, semua skills dia keluarkan. Kenapa sih cowok nggak pernah peka? Apa? Kenapa nggak pernah peka? Gak usah nyala-nyalain mulu loh ya cowok. Kita kadang bukan nggak peka nih, Vi. Tapi? Kita tuh tahu diri. Oh. Kalau kenalan tuh takutnya kayak dibilangnya itu gitu kan. Itu kayak, ini siapa gitu. Ya wes, kalau begitu siapa yang akan memenangkan pertempuran game yang ketiga? Mana suaranya? Let's go. Let's go. Let's go ke dalam Land of Down dengan beberapa hal ya yang sudah mulai terjadi di mana pressure dari Suns bersama Keyboy ini akan cukup terasa di area mid lane. Clear power mungkin nggak terlalu besar, tapi secara area Cetian juga nggak bisa di underestimate sama sekali. Bawain ke arah Impure Rage dari Emblem juga, Prof. Ya, dan Inspire seperti biasa ya, karena ada ya, efek dari Unregen. Dan lagi-lagi Keyboy pakai Emblem Tank ya untuk lebih aman aja. Karena kita tahu sendiri bagaimana sulitnya bertahan dengan menggunakan Marcel. Yep. Oke. Langsung rotate loh. Lutfi? Cuman. Aman. Oke, tapi emang yang harus diharapkan dari game ini adalah buat Onyx, Keyboy harus benar-benar aktif ya buat bisa ngejangkau ke bagian belakang. Bedanya kalau misalnya berhadapan dengan Marcel tuh bisa sampai dalam, tapi kalau sama Odette susah nggak, Prof? Wah, kalau ngomongin laning sih udah pasti agak sedikit repot ya buat Odette-nya ya. Karena Odette bukan tipe yang emang benar-benar bisa pukul-pukulan apalagi sama Cetian. Kalau Cetian kan emang jatuhnya dia lebih bisa jaga posisi juga di belakang. Oke, dan di crack biasa dan Kin menjadi korban. Petrify ya. Movement yang bagus banget karena emang tahu ya bagaimana dengan Kin yang mungkin udah keluar flicker juga.
Timingnya juga pas karena dia terlalu out of position. Oke, 1 lawan 2, tapi Dolin lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ya, definisi dewasa, tidak terlalu Yap, yap. memaksakan juga dan Oke, dong, 1. Wow, Phantom besok hujan deh. Hei, Kairi. What? Menjadi sebuah kerugian untuk kali ini bahkan barusan. Swansong terlihat. Swansong untuk menghindari Fury of the Phoenix menarik ya. Yap. Karena kita tahu sendiri, yang bisa menjawab Odette adalah efek knock up airborne. Dan barusan Hand of Bone-nya miss. Kelra pun join. Maka untuk sekarang Lutfi-nya bisa kan Lutfi-nya bertahan ke satu terakhirnya Lutfi. Masih sempat untuk bisa kabur, masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara Kin juga ingin menyelamatkan dirinya. Tapi masih ada Kairi tadi yang mencoba untuk bisa mengejar. Dan untuk sekarang malah beban kehidupannya ditambahkan oleh Mueza. Mueza kabur, lari, mau lewat mana? Wala malah kejebaknya. Senyum dulu dikit dan selesai. Patrick, aduh lucu banget ya melihat ekspresi dari Glue. Tapi ini malah jadi sebuah kerugian buat Dewa. Karena kan sebenarnya tadi Kairinya udah tumbang dalam momen turtle terbuka, Prof. Ya udah pasti ya, yang Kak Bulung bilang tadi Patricknya cuma tersisa senyuman. Iya. Senyuman yang berubah jadi saldo GoPay tentunya. Waduh. Wah ini, tapi balik lagi ya, Onyx walaupun mereka tadi kehilangan dari segi turtle objektif, seperti biasa mereka menukarkan dengan point kill. Dan bahkan Lutfi nggak tumbang itu udah menjadi keuntungan. Karena nanti dari pergerakan EXP-nya, Kin tetap akan sedikit tertinggal di sini. Lutfi yang akan tetap sedikit diunggulkan. Jadi mungkin mereka tetap menang dari satu lini. Dan bahkan tadi kalau yang cukup mengejutkan Kelranya yang datang duluan, dibandingkan dengan Maybe yang kita expect Maybe-nya bakal benar-benar lebih cepat hadir kan untuk setup objektif. Tapi itu belum sama Maybe. Jadi mungkin kita expect-nya nanti di turtle yang kedua baru mereka akan bergerak bersamaan. Betul, secara damage ya yang nanti harus diharapkan dulu nih dari Dewa. Karena tanpa adanya Maybe untuk penyampaian damage-nya nggak akan terlalu maksimal. Dan untuk teman-teman dari Onyx, cara mereka tarik ulur tadi juga jadi satu plus poin buat mereka. Yang akhirnya malah memancing poin eliminasi tambahan. Sejauh ini udah ada 2 total poin eliminasi. Tapi bedanya sekarang Lutfi udah mulai ke pressure. Beda nih, di awal dia dapetin kill. Ya mereka pengen force untuk, kita tahu sendiri ya, Black Dragon Form-nya. Karena ketika nanti ada turtle objektif dan Lutfi punya Black Dragon Form, udah pasti banyak banget yang bisa ditarget sama Lutfi. Terutama mungkin buat Okta, karena di sini kan tentu ada banyak gangguan ya untuk Swansong-nya. Maybe di game ketiga baru menyentuh di atas 100 loh. Tadi di bawah 100 terus loh. Iya, kecuali pas interview. Hah? Interview tadi 100. Oh lebih deg-degan juga? Iya 100-an. Kok kayak gitu ya bro? Laning nggak masalah, interview masalah berarti. Iya, dan sekarang setup ke area turtle akan segera dilakukan ya. Penentuan dari para heart rate, para player nih. Apakah bisa tetap santai karena Black Wah, Dragon Form? ada 2 naga viral 40 detik. Kita lihat sesuatu lagi namun untuk sekarang. Telah terjadi pertempuran dia karena sekarang Kin mencoba untuk bisa kabur itu terakhirnya. Dan Kinnya berhasil tertangkap basah. Kin gagal untuk bisa pulang sementara Maybe-nya masih menari di atas Saman Force. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri masuk ke minor turret-nya dan sekarang 4 player dari Onyx berjalan bersamaan untuk bisa pulang. Berbagi turtle pada akhirnya 1-1, tapi ada 2 pemain yang tadi bisa dihilangkan dari Dewa United. Apa yang terjadi, Bro? Ya udah pasti ya, Hand of Bone targeting ke Kin tadi. Naganya ditempelin sama Obsidia, jadi damage yang diberikan tentu bakal menuju ke arah sana. Tapi yang paling menarik dari Onyx-nya adalah ini turtle kedua yang kita expect-nya Dewa yang bakal menangin dari turtle-nya, fight-nya juga karena bawa Harith. Ini jadi imbang tiba-tiba. Karena emang targeting dari Onyx-nya benar-benar terbagi dengan manis sekali dan Kelra dapetin 1 assist on the way mungkin ya. Dia kayaknya mau langsung menuju ke Sky Pierce dari Windtalker sebagai item pertama tadi. Ngomongin Skypierce, Dolin juga langsung Skypierce loh, Bro. Ya langsung. Karena dia udah tahu nih, dia nanti bakal jadi eksekutor aja. Mungkin kalau kita refer dari MPL Philippines kan ada dari AP Brand, James Punks yang dimana dia selalu nge-build untuk Sky Pierce ini menjadi salah satu item core-nya, item utamanya. Jadi Dolin mencoba untuk mengikuti tempo tersebut karena kalau misalkan udah bener-bener spike nih untuk Sky Pierce-nya, itu nge-kill tuh bener-bener blink on an eye gitu. Iya sih, ini Cepat emang kedipan mata. draftnya enak banget nih kalau misalnya bisa dapetin damage dealer yang maksimal. Lihat Santai Dolin, santai. Dolin lagi farming doang kok. Mau nyusul Nino. 146. Kejar-kejar nama Nino. Tapi emang pressure-nya kerasa banget dari Onyx. Oke, dan itu dia Nopo dan connect untuk kali ini. Bisa kan dia pergi dan tidak bisa Kin. Kin tertangkap basah. Ya, 4 player. Bahkan ya wajar ya bisa dibilang dengan 4 player yang melakukan punishment di area top lane. Tapi ada trade setidaknya di bagian bawah. Skyper juga udah dipegang sama Kelra. Dan sekarang baru nih mulai berbahaya. Karena kedua belah gold laner akan join di perebutan turtle selanjutnya. Oh wait, Dolin baru saja menggunakan retribution-nya. Tapi Kairi kayaknya bakal lebih megangin dulu untuk Onyx ya berarti. Dari area turtle-nya. Mau tarik ulur kah? Mereka Tarik akan ulur lama kan. sini 20 detikan. Oke, waktunya Di bawah cukup lama jauh tuh. sih. Ya, cuman ya untuk zone out masih ada Mueza.
Ada maybe juga yang sekarang udah ikut ke area team fight, bahkan ngebuat dari Keyboy sedikit kewalahan nih. Wow, Keyboy harus pulang kah? Sekitar 5 detik lagi aja Retribution sudah ongoing, tapi Muezanya berada di bagian belakang. Mueza satu yang terakhir. Solo kill Mueza. Wow, didapatkan oleh Kairi. Dan nggak mau ngebuka flicker ya bagi seorang Mueza, masih ditahan. Bahkan tuh sekarang zaman Force-nya. Dan sekarang turtle-nya berhasil tetap diamankan oleh Kairi. Ada satu pergerakan dari Black Dragon Form yang akan landing di area mana Lutfi-nya tadi mendorong mundur ke arah pemain-pemain dari Dewa masuk ke dalam area defensifnya. Sementara sekarang purple buff berhasil diambil juga. Wah, ini udah mulai ofensif sih. Outer Red mid lane akan menjadi target selanjutnya. Wah, itu dia Fury of the Phoenix ya. Udah usah dikeluarkan pula. Sementara coba lihat apa yang terjadi. Oktanya down. Muezanya baru hadir. Udah masuk ke dalam satu golden hour yang sangat-sangat tidak dia inginkan. Nah itu tuh contoh golden hour ya Prof. Yang Iya. akhirnya buat nge-zone out doang. Itu dia, tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa nge-cover teman-temannya yang tertinggal di belakang sana. Jadi Lagi-lagi di screen lagi, tapi ini cuma Keyboy flicker aja. Dan bakal kabur tentunya dengan tracking shot karena itu dia movement satu-satunya dari Marcel. wah, 4.000 gold lead dari Onyx. Ini udah menandakan kalau early yang mereka jalankan terpunish dengan baik. Eksekusi dengan baik juga. Kelranya juga nggak terganggu. 1 kill, 0 death. 2 assist. Dia dalam tim fight participation semuanya hadir ya. Dan Iya. benar-benar punya impact-nya masing-masing seperti tadi contohnya dia target ke Kin. Dia selalu target ke Kin lebih tepatnya karena emang Valentina kalau ditangkap dengan Hanobon dia nggak bakal bisa menggunakan dash ability-nya. Yep, itu dan Hanobon jauh banget jaraknya. Enak Bener. banget. range-nya benar-benar luas. Dan dari 3 game yang berjalan bisa dibilang ini early game dari Onyx yang paling oke ya. Karena sebelum-sebelumnya benar-benar bisa disamain sama Dewa atau diimbangin. Dan sekarang masalahnya dari Dewa. Bagaimana cara mereka tuh bisa bertahan dengan grab-grab? Ada satu orang beban kehidupan yang memang ditambah, tapi sepertinya setelah sudah semuanya mereka harus mundur dan flicker sudah terlihat. Banyak banget resource yang dikeluarkan sama Dewa. Mueza terutama. Karena flickernya juga udah out. Berarti sama nih untuk kedua romer sebenarnya udah gak ada flicker lagi. Sama-sama trade aja. Tapi mungkin untuk di bagian lordnya, Onyx akan sangat diuntungkan dengan 5.000 gold seperti ini. Kelra kalau Hanobonnya ke Mueza mungkin sangat-sangat bisa menjawab. Ini kan emang Muezanya pengen mencoba untuk menangkap satu pemain dari Onyx. Dan masalahnya sekarang Lord juga muncul nih. Untuk Lord yang pertama, setup sejauh ini memang bisa dipegang sama Onyx untuk 2 turtle terakhir. Tapi dari Dewa nggak menutup kemungkinan juga mereka punya Kin dengan Black Dagger Form yang bisa menjadi inisiator atau pembuka. Hanya saja Golden Hour udah mulai menjadi masalah utama buat mereka. Dan kita masih menunggu nih permainan Swansong untuk itu. bisa nge-cancel Kelra. Itu, tapi balik lagi ya, Oktanya juga punya banyak cancellation di sini. Iya. Ada Lutfi dengan Furious Dive. Dan jangan lupakan juga bahwa lagi-lagi ada Golden Hour dan Golden Hour-nya Keyboy. Ini kan beda nih targetnya nih. Dia nggak mau cuma orang atau combo doang, dia pengen tutup lini belakangnya biar backupnya nggak bisa datang dalam team fight. Wah, ini Mueza masih nekat juga loh. Nggak banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Berusaha masih bisa mengusir ke arah beberapa player loh. Clear cepat di area mid lane, habis itu kembali lagi mungkin untuk melakukan setup. Dan sejauh ini belum ada celah buat Dewa bisa masuk. Dan kalaupun mau coba untuk masuk, kayaknya source skills yang digunakan ini akan sangat banyak. Termasuk dengan ya Black Dagger Form, masalahnya Kin udah di pressure banget. Wih, mau di fight back ah? Oke. Yep, dan itu dia. Sudah take off. Lutfi Wah. akan landing ke arah mana, tapi sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Pertempuran yang tidak terelakkan. Zaman Fall sudah langsung dikuatkan. Sementara sekarang maybe belum ada damage yang benar-benar bisa dihantarkan pula ke arah beberapa player. Maybe satu terakhirnya Kelranya down. Maybe mendapatkan satu target itu baik, tapi mengantarkan dirinya pula dekat ke arah beberapa player dari Onyx. Dan Mueza tempat berbeda menjadi korban pula. Dan sekarang Keyboy mengejar ke arah Kin, tapi Kinnya berhasil selamat masuk ke dalam area defensifnya sendiri. 4 pemain berhasil di take down dan hanya menyisakan Kin seorang diri. Lord dipegang, keuntungan semua ada di tangan dari Onyx dan mereka masih mau paksa lagi. Oke, dan Kin. Udah ya? Itu mengerikan. Oke, cukup ya. Cukup. ya. Karena kita tadi melihat ada satu naga yang dikandangin kan Iya. sama Keyboy, tapi emang timingnya pas banget sih. Jadi di sebelah Mueza, di sebelah Okta. Jadi pas Oktanya Swansong di cancel, wah ini Okta bener-bener gak bisa dengan bebasnya melakukan deliver damage magic. Karena emang akan terganggu oleh member dari Onyx. Even tadi ada shield effect dari Swansong, ditabrak sama player Onyx pokoknya. Iya, tapi setelah turun pun dari Black Dagger Formnya tetap bisa connectin Patrify ke arah damage dealer bahkan. Yang akhirnya ngebuat dari Dewa gak bisa bergerak lagi dan harus kehilangan 4 player. Sekarang Lord udah mulai masuk, tinggal bagaimana caranya dari Onyx, apakah mau dipaksa lagi dengan Black Dagger Form? Oke, itu dia, coba lihat apa yang akan dilakukan oleh Lutfi. Akan landing ke arah mana. Zaman Force sudah di pop up.
Sementara Maybe bekerja keras satu terakhirnya. Lutfi sakit banget tapi masih bisa ditahan. Damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa player. Tapi baru saja terlihat Swansong di bagian belakang. Siapa akan menjadi korbannya? Dolin down. Sementara satu Black Dragon Form terlihat di dalam tubuh Kin pula. Masih dapat Dolin sih, Prof. Iya, tapi dari semua fight yang terlalu hektik tersebut lagi-lagi Lancelot menahan 7 Lord Pak Pulung ya. Ya. Ngedashnya tetap masih dengan muscle memory yang sama. Iya. Di tempat yang sama lagi seperti biasa. Menggunakan wave minion detik 10 dan detik 41 untuk sebagai tangganya. Iya, dan sekarang efek freeze masih possible ya, ada Golden Hour. Itu dia Golden Hour udah dikeluarkan dan Kin Wah. terjebak juga. Kena ya dua-duanya ternyata langsung free untuk base turret yang dimiliki oleh Dewa. Pecah di bagian bottom lane. Karena dari Golden Hour-nya juga cuma buat mendapatkan objektif aja. Iya, worth it sih untuk ngebuka satu ultimate, tapi masalahnya Web tertangkap, hei Kelra. wah. Apa yang terjadi sekarang Swansong? Hei Kelra masih berhasil selamat. Bahkan Dolin. Pergerakan ekstrim dilakukan. Ini tuh kayak mancing-mancing aja ya dari Onyx ya sebenarnya. Pengen tarik siapapun dari Dewa untuk keluar. Tadi Kairi juga udah hampir ngebuka Phantom Executions ke bagian depan. Tapi untuk sekarang akan ditarik terlebih dahulu. Ada 25 detik lagi menuju ke arah Lord. Dan itu yang gak boleh disia-siakan sama kedua belah sisi. Ya karena dengan adanya gold 9 ribuan seperti ini ya Onyx pasti expect-nya pengen team fight tuh di luar area dari area amannya Dewa. Iya. Jadi mereka pengen fight-nya mungkin di area jungle, di area river. Oke dan itu dia sesaat lagi apa yang akan terjadi. Golden Hour mau dikeluarkan kah? Karena Wih, dan kanan. dari Kiboy sendiri memiliki sebuah flicker dan itu dia. Golden Hour menjadi sebuah penghalang gimana. Pemain-pemain dari Dewa tidak akan bisa pulang tapi sekarang Oktanya menghilang. Tapi Kiboynya pulang tuh jam seketika zaman muda langsung dipop begitu saja. Ada satu beban kehidupan di dalam di atas. Tunggu dari Kairi, Lutfija masih berusaha satu yang terakhir. Lutfija selamat. Maybe dikejar, ada Sun yang siap untuk bisa membantu juga apapun yang akan dilakukan oleh Maybe. Web Minion akan masuk, Web Minion diberikan oleh Dewa keluar, tapi mereka tidak akan sanggup menunggu. Jauh lebih lama lagi Maybe down dan Donic siap menutup game yang ketiga. Sang Raja Langit masih cukup kuat menyelesaikan game ini dengan skor akhir 2-1. Dan ternyata Dewa United mereka masih harus melakukan evaluasi sebelum benar-benar bisa mendapatkan 2 poin penuh menghadapi Onyx. Ada dua hal yang mungkin aku notice di sini. Kalau ngomongin Onyx, mereka tetap kuat. Mereka punya winning condition yang mereka sangat menjawab apapun yang dilakukan oleh Dewa. Tapi Dewa mungkin sedikit membantah apa yang dibilang sama orang-orang. Apa itu? Kalau mereka cuma panas di minggu yang pertama. Karena di minggu yang ketiga aku merasa kekalahan ini bukan kekalahan yang begitu memukul bagi Dewa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mereka butuh evaluasi, butuh apalagi setelah kalah dari Onyx. Iya. Harusnya ada hal yang bisa mereka ambil dari sini ya. Itu Karena dia. di game yang ketiga oke, game yang pertama mereka memberikan hal yang begitu baik. Game kedua mereka ngelawan tapi kalah juga. Di game yang ketiga di sini mereka baru kelihatan kelemahan loh, Prof. Lihat betapa manisnya individual decision dari Onyx. Keyboy Golden Hour-nya di belakang. Iya itu bagus banget. Yuchong Petrify-nya buat siapa. Pemilihan satu demi satu. Targetingnya sampai akhirnya Hand of Bone.